Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dari Jabar. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Afifah Khairunisa, siswi kelas 10 dari SMA N1 Cikarang Selatan. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS menyatakan bahwa Indonesia memiliki banyak pulau mencapai 17.001 pulau dengan 360 suku bangsa dengan tradisi dan bahasanya masing-masing. Mozaik ini menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan tersendiri bagi bangsa kita untuk terus maju di tengah perbedaan. Namun di balik itu semua ada satu yang menjadi ancaman besar untuk menghancurkan keharmonisan, yaitu diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Menurut Wikipedia, diskriminasi adalah suatu perbuatan, praktik, atau kebijakan yang dilakukan seseorang atau kelompok secara berbeda dan tidak adil atas dasar karakteristik dari seseorang atau kelompok tersebut. Jadi secara sederhana, diskriminasi adalah sikap ketidakadilan atau ketidaksetaraan terhadap suatu ras tertentu. Kenapa diskriminasi dapat terjadi? Hal itu bisa disebabkan oleh stigma yang berkembang di dalam masyarakat terhadap suatu kelompok tertentu ataupun adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat diskriminatif. Lalu bisa juga karena ada prasangka, ini dimulai dari prasangka kecil lalu menjadi besar sehingga timbullah diskriminasi, ataupun bisa dari stereotip ganda yang berkembang dalam suatu lingkup masyarakat. Jenis-jenis diskriminasi. Jadi diskriminasi ini tuh terbagi dalam beberapa jenis. Di sini ada 3 contoh, yaitu ada rasisme, suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa suatu ras lebih unggul sehingga mereka dapat merendahkan ras lain. Contoh yang dapat kita lihat di lingkup pelajar yaitu adanya sekelompok pelajar yang membuat geng berdasarkan latar belakang suku, ras maupun agama tertentu, lalu mereka memusuhi kelompok pelajar lainnya yang berbeda latar belakang dari mereka. Kedua, ada seksisme, yaitu keyakinan bahwa laki-laki lebih cerdas dan kuat dari perempuan. Ini bisa ditemukan juga di lingkup sekolah, yaitu berpendapat kalau murid laki-laki jauh lebih pintar dan cerdas daripada perempuan. Padahal faktanya kecerdasan itu tidak ditentukan oleh gender, namun seberapa besar usaha mereka. Terakhir ada ageisme, yaitu tindakan diskriminasi berdasarkan usia seseorang. Ini juga dapat kita temukan di kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang tua berpendapat bahwa para anak muda atau generasi zaman sekarang itu masih terlalu labil dalam menyampaikan pendapat mereka, sehingga mereka terkadang meremehkan argumentasi ataupun pendapat yang kita berikan. Ada dampak negatif dari diskriminasi. Nah, ini adalah dampak-dampak yang ditimbulkan, yang dirasakan oleh para korban dari diskriminasi. Yaitu pertama ada dampak psikologis, yaitu munculnya perasaan malu, putus asa, dan terisolasi. Jadi para korban akan merasa berkecil hati dan malu untuk berekspresi ke dunia luar, ataupun mereka menjadi enggan untuk terbuka terhadap yang lainnya. Lalu dari psikologis ini akan mempengaruhi fisik mereka, karena di balik fisik yang kuat ada mental yang sehat. Jadi mereka saling bersinambungan. Nah, kalau salah satunya terganggu, maka akan menimbulkan lainnya. Jadi dampak fisik yang ditimbulkan bisa memicu rasa pusing, mual, dan gemetar. Hal itu bisa dirasakan atau ditemukan pada para penderita panic attack. Cara mencegah terjadinya diskriminasi. Sebagai pelajar yang sadar akan HAM dan hukum, kita dapat melakukan hal-hal berikut ini untuk mencegah terjadinya diskriminasi di lingkungan sekitar kita. Pertama, menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak asasi yang sama. Jadi HAM atau hak asasi manusia itu bersifat universal dan melekat dalam diri manusia tanpa memandang golongan, ras, suku maupun agama, dan kita berhak untuk menjaga dan mempertahankan HAM tersebut. Kedua, ada saling menghormati dan saling menghargai perbedaan yang ada. Jadi sudah dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman, jadi sudah sepatutnya kita sebagai warga negara untuk menjaga kesatuan tersebut, seperti semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Ketiga, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan ras, suku, atau agama. Ada undang-undang terkait diskriminasi. Undang-Undang KRI nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis.
Pertama ada pasal 9, yaitu setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa membedakan ras dan etnis. Ada pasal 17, ini tentang tindak pidana bagi mereka yang melakukan diskriminasi, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf B angka 4 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditambah dengan sepertiga dari masing-masing ancaman pidana maksimumnya. Dapat ditarik garis besar dari materi saya pada kali ini, yaitu diskriminasi adalah suatu tindakan ketidakadilan atau ketidaksetaraan terhadap suatu ras biasa disebabkan oleh stigma maupun stereotip ganda yang berkembang dalam suatu lingkup masyarakat. Hal ini bisa menjadi ancaman yang begitu besar bagi negara kita, yaitu Indonesia. Lalu diskriminasi juga menimbulkan begitu banyak dampak negatif bagi mereka para korbannya, mulai dari terganggunya kesehatan mental hingga kesehatan fisik mereka. Untuk menerapkan nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang berbunyi Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan hidup rukun berdampingan, kita sebagai generasi muda yang berprestasi dan sadar akan hukum dan HAM sudah seharusnya untuk mulai mengembangkan sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Hatur nuhun, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.